Bayangin lo lagi lahap makan, tagihan numpuk, harga minyak naik, neraca bulanan ngos-ngosan. Terus lo dengar ada orang-orang yang masa hidupnya udah aman, bahkan dapat fasilitas negara, nambah duit beberapa kali lipat di tengah keadaan kayak gitu. Lo bakal ngerasa marah, kesel, mau nangis. Semua campur jadi satu. Nah, itu yang lagi meledak di jalanan sekarang. Suara rakyat yang selama ini dibungkam, akhirnya meledak jadi gelombang. Kemarahan yang meluluh lantakan, bukan cuma hati, tapi juga bangunan simbol kekuasaan. Jangan bayangin ini sekadar keributan biasa. Ada nyawa melayang. Demo yang awalnya ingin didengar malah berubah jadi tragedi. Pengemudi ojek online tewas di Jakarta. Seorang staf Pemkot Makassar juga harus meregang nyawa dan puluhan luka-luka di berbagai daerah. Ini bukan statistik dingin, ini manusia. Dan setiap nyawa yang hilang itu punya nama, punya keluarga, punya mimpi yang remuk. Pemicunya apa? Salah satu pemicunya adalah kebijakan yang bikin orang barbar. Kenaikan tunjangan anggota DPR yang nilainya bikin geleng kepala, 50 juta per anggota per bulan untuk tunjangan perumahan disebut-sebut. Di saat rakyat lagi tercekik ekonomi, keputusan kayak gitu terasa kayak tamparan. Angka dan kebijakan ini yang bikin orang bilang, ini politik buat siapa? Sebenarnya, dengar, kita mesti bedain antara emosi dan fakta. Fakta, ada pernyataan resmi dari Komite Pemantau Legislatif Kopel yang menyatakan bahwa kenaikan tunjangan itu adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Direktur Kopel, Herman, terang-terangan minta tunjangan perumahan 50 juta per anggota per bulan dibatalkan karena rumah dinas DPR tersedia tapi justru ditelantarkan. Bukan sekadar omong kosong di grup WA. Ini pernyataan yang diunggah ke media. Kalau kebijakan ini benar-benar tercatat, kita harus tanya, kenapa prioritas anggaran bisa seperti itu? Simbol-simbol kerap jadi sasaran ketika rasa dikhianati memuncak. Dalam gelombang protes ini, gedung-gedung DPRD dilaporkan terbakar, termasuk gedung DPRD Sulsel dan DPRD Makassar yang ludes. Ketika simbol legitimasi negara yang biasa diduduki wakil rakyat jadi arang, itu bukan sekadar vandalisme. Itu pesan keras, rakyat merasa haknya dirampas dan memilih melakukan tindakan ekstrem. Kita harus tanya lagi, apakah negara sudah kehilangan kapasitas mendengar? Orang marah bukan cuma karena angka, orang marah karena ketimpangan moral. Ketika pimpinan tampak menikmati kenyamanan berlebih sementara lapisan bawah berjuang buat bahan pokok. Emosi kolektif ini menumpuk, frustasi, hilang harapan, dan akhirnya ledakan. Itu proses psikologis yang wajar, tetapi bahayanya muncul ketika tak ada kanal yang efektif untuk menyalurkan ketidakpuasan secara damai. Jika institusi gagal jadi penampung aspirasi, jalanan jadi pilihan. Dan ketika jalanan dipenuhi api, kita semua rugi. Dampaknya jauh lebih besar dari sekadar headline sehari. Kerusuhan menimbulkan korban, merusak fasilitas publik, mengganggu ekonomi lokal, dan bikin investor ciut. Pemerintah daerah sampai harus mengeluarkan kebijakan darurat, sekolah diliburkan, aktivitas publik dihentikan, semua gara-gara ketegangan yang bisa diredam sejak dulu kalau ada transparansi dan tanggung jawab. Ini bukan cuma soal satu undang-undang atau satu kenaikan tunjangan. Ini soal kepercayaan publik yang retak. Siapa yang perlu jawab? Pejabat yang bikin kebijakan, partai politik, pimpinan DPR, dan aparat yang bertugas menjaga keamanan, semua punya peran. Tapi inti pertanyaan, adakah mekanisme yang memaksa mereka accountable? Kalau wakil rakyat lebih memilih duit tunjangan dibandingkan memanfaatkan fasilitas negara seperti rumah dinas, itu bukan sekadar pilihan pribadi, itu mempengaruhi citra lembaga dan daya tahan demokrasi kita. Kopel minta pembatalan tunjangan itu. Mereka menyuarakan tuntutan yang jelas. Keadilan sosial harus ditegakkan. Kebijakan yang memperkaya elit di tengah krisis ekonomi harus dievaluasi. Fasilitas negara harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Ini tuntutan konkret, bukan sekedar kecaman emosional. Kalau negara peka, harusnya ada audit, transparansi, dan perubahan kebijakan cepat. Beberapa langkah konkret yang bisa dilaksanakan sekarang juga, membuka audit publik soal kenaikan tunjangan dan alokasi anggaran terkait. Mewajibkan pemanfaatan rumah dinas sebelum tunjangan tunai dikucurkan. Pembentukan tim.
Independen untuk menyelidiki insiden yang menimbulkan korban dan penindakan tegas terhadap pelanggaran HAM. Dialog nasional yang dihadiri perwakilan rakyat, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah bukan sekadar bincang di acara TV. Langkah-langkah itu bukan solusi instan, tapi itu tanda kalau negara masih mau dengar. Gua nggak pengen lu cuma nonton video ini sambil ngelirik HP doang. Bayangin adik, tetangga, atau sahabat lu yang ojol, buruh, pedagang kecil, kehidupan mereka diwarnai pilihan-pilihan ekonomi yang berat. Ketika mereka turun ke jalan, kadang itu bukan karena mereka pembuat onar, kadang itu karena mereka kehabisan jalan lain. Kita nggak bakal sembuh kalau cuma ngejudge. Pilihan ada di tangan kita semua, pasrah dan ngomong, ya sudah, begini nasibnya, atau bergerak dengan cara yang cerdas. Bergerak itu bisa lewat politik elektoral, bisa lewat advokasi hukum, bisa lewat dukungan moral pada organisasi yang mengawasi kebijakan publik. Tapi yang paling penting, jangan normalisasi ketidakadilan. Suara yang sekarang meledak harus didengar, bukan cuma diputar kembali di TV besok. Kalau lo ngerasa ini penting, bukan cuma buat satu kelompok tapi buat semua yang tercekik, bantu sebarkan video ini. Klik like, komen buat bilang pendapat lo, biar obrolan nggak cuma monolog, dan subscribe, supaya lo nggak ketinggalan video mendalam tentang analisis politik dan pemberdayaan rakyat setiap minggu. Kalau mau, tag teman lo yang ngerasa ini urusan kita semua. Karena perubahan dimulai dari kesadaran bareng-bareng. Terakhir, kalau lo pingin gue bikin video breakdown soal angka anggaran terkait tunjangan ini dengan dokumen dan perhitungan, komen bongkar di bawah. Kita kuliti bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.